Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa sekalian, ketemu lagi dengan saya BJM Bapak Jumatri ya. Kali ini kita coba membahas atau menyelesaikan beberapa soal psikotes yang telah kami kumpulkan. Namun sebelumnya rekan-rekan sekalian, bantu dong, kita udah kasih ilmu sedikit, bantu untuk subscribe ya, bantu subscribe. Gitu. Ini ada beberapa soal yang nantinya akan kita sama-sama bahas ya. Sebenarnya apa sih gunanya psiko ini? Psiko ini banyak sekali gunakan psiko ini. Psiko ini kumpulan ya, baik kita matematika ada, nalar ada, menghayalnya ada, visualnya itu ada, semuanya ada ya. Jadi sekalipun kita pintar matematika tapi pemahaman bahasanya kita bisa sulit menerima, sulit juga mengerjakan psiko ini. Jadi harus lengkap psiko ini ya, matematikanya bisa, membayangkan juga bisa. Ini ada beberapa hal ya. Yang pertama ini soalnya psiko, berapa jumlah 47 dan 9 orang. Ya perlu rekan-rekan ketahui, psiko ini menjelimet ya, menjelimet, banyak soal-soal yang dibikin kayak mudah tapi dipersulit kayak ini. Berapa jumlah 47 dan 9 orang, kenapa enggak 47 tambah 9 aja kan, maksudnya itu ini 47 tambah 9, tapi ini kalimatnya berapa jumlah 47 dan 9 orang. Tinggal ditambah ya, 47 tambah 9 ya berapa ya, 56 orang. Udah dapat nilai nanti kalau tes ya. Bagi rekan-rekan adik-adik yang mau tes polisi silakan ya. Kalau sudah bisa di sini ya enggak usah les, enggak usah les mahal, les dia berbelasan juta malah. Di sini aja ikut di channelnya BJM ya. Gampang, asal ulang-ulang terus, download ulang. Kemudian nanti kalau tes insyaallah ini yang keluar ya, mau tes pegawai negeri, bisa polisi, apalagi ya, mau tes sekolah, mungkin apapun bisa ya dasarnya ini, asal udah tahu psiko ini. Kalau saya lihat sekarang rata-rata dari ini soalnya ya. Oke, yang kedua, jika 6 orang membagi 480 orang, berapakah yang harus diperoleh masing-masing orang? Yuk, kan bahasanya menjelimet ya. Jika 6 orang membagi 480 orang, kenapa enggak langsung saja 480 orang dibagi 6? Kan bisa gampang dimengerti kan, tapi ini itu sudah psiko ya. Oke, caranya ya tadi, sebenarnya pembagian biasa sebenarnya ini 480 bagi 6 orang. Gampang ya, 460 bagi 6 orang, 480 bagi 6 orang ya sama-sama 80 berarti ya, 80. Gampang kan, udah dapat 100 ini. Memang tapi awalnya gampang, awalnya memang gampang, mancing biar kita semangat. Nanti lama-lama pusing juga gitu ya. Tapi sekarang selama kita mau belajar pasti ada jalan. Orang-orang yang pintar itu tidak bisa pintar dengan sendirinya, bukan dia pintar dengan sendirinya, tapi dengan belajar. Kalau kita punya prinsip, orang lain bisa, dia bisa, yang pintar itu kenapa tidak bisa? Apa caranya? Ambil caranya, kuncinya dari dia apa? Pasti belajar ya. Belajar. Oke, lanjut yang 3. Berapa jam akan ditempuh oleh kereta api dengan kecepatan 70 km per jam? Dan panjang jalan itu adalah 350 km. Udah mulai agak memanas ya. Ini sudah mulai pakai rumus ini. Pakai rumus saya sendiri ya, Apa rumusnya? Jumatri keren kali wibawa. Gitu ya. Berarti berumus saya ini, nama saya ini Jumatri per keren dan wibawa. J-nya itu apa? Jarak. K-nya apa? Kecepatan. W itu waktu. Oke, tinggal kita masukkan kalau gini. Berapa jam akan ditempuh oleh kereta api dengan kecepatan? Kecepatan berarti K di sana, tinggal kita garis saja di sini.
Berarti apa? K. Nah, K-nya berapa? 70. Kemudian dan panjang jalan itu adalah 350 km. Oh. Kalau jalan panjang berarti jauhnya, jaraknya berarti ya jaraknya 350. Iya, cuman itu doang. Cuman ini J. Ini berarti yang dicari adalah waktu. Ini, berapa jam? Jam itu kan waktu itu. Berarti K sama dengan J per K atau geometri per keren. Nah, jadi di sini berapa? Sama 5 jadinya sini ya, 5. Bisa ini coret cuet. Nah, 35 bagi 7 ya 5. Nah, 5. Karena ditanya jam berarti di sini jam. Iya, jadi sudah. Jangan lupa tapi scribe back dulu, scribe back. Nah, biar bantu jadi scribe back apa scribe? Subscribe. Oh, ada saya bilang subscribe. Nah, 5 jam ya. Jadi tinggal dibagi saja sebenarnya ini. Kalau misalnya ini kan ada 3 rumus sebenarnya ini. Kalau mau cari waktu ya geometri per keren atau J per K, jarak per kecepatan. Kalau mau cari kecepatan ya sebaliknya, apa yang tersisa? J per W, jarak per waktu. Nah, kalau kita mau cari jaraknya ya tentunya tinggal 2 yang di bawah ini. Kecepatan kali waktu. Gampang. Ini ya kuncinya ya. Ini yang dihafal ini. Ini yang dihafal ini. Kalau udah bisa itu, bisa sudah. Nah, bisa. Ingat, kalau udah tahu rumus ini selalu ya. Ini selalu keluar ini. Mau tes apapun, mau tes perguruan tinggi, polisi, apalagi. Nah, ini terutama prioritas polisi semuanya ini, adik-adik ya. Nggak usah bayar les yang sampai belasan juta, bahkan puluhan juta kalau berkali-kali ya. Nggak usah, lihat aja di sini nih di YouTube. Sekarang udah zamannya media sosial ya, semua ilmu ada di sini. Asal mau saja. Tapi ingat, ilmu sudah disebar di media sosial, maksiatan juga disebar ya. Banyak juga pamer-pamer aurat, mau jual-jual dirinya di media sosial juga bisa banyak. Ambil yang positifnya aja ya. Oke, lanjut keempat. Apa bunyinya keempat? Kalau saya berjalan ke muka sejauh 8 meter dan mundur 4 meter, berapa jauh dari titik semula? Ya namanya juga berjalan 8 langkah, kemudian mundur 8 langkah. Tuh usah pakai rumus ini ya, 4 langkah lah. Nah, 4 meter. Oke, 5. Ini ngarang-ngarang saja ini. Apa saya salah kurang paham atau gimana ini? Kok gampang sekali? Kayak anak kecil aja ya. Yang keempat, yang kelima. Berapa batang rokok dapat Anda beli dengan uang 160 rupiah ya? Kalau uang 60 rupiah dapat Anda akan dapat 3 batang rokok. Nah, yang ditanyakan ini adalah berapa kita dapat rokok dengan uang 160. Bingung kan? Nah, cari dulu, saya bilang kasih tahu dulu. Sama dengan gini soalnya, kalau enggak tahu berapa biji per rokok. Cari dulu berapa harga yang per biji. Berapa kita dapat rokok dengan uang 100.000? Ya enggak tahu kan? Tanya dulu berapa harganya per biji. Kalau 1.000 berarti 100 batang. Nah, ini tanya dulu. Nah, berapa per bijinya? Ini kan 60 dapat 3 berarti. 60 dapat 3. Dapat berapa jadinya? Dibagi sudah. Ya, berarti 60 bagi 3. Nah, 60 rupiah ini dapatnya 3. Bagi 3. Sebenarnya berapa? 20. Nah, kalau kita sudah tahu per bijinya harganya 20 ya tinggal kita bagi nih. Kita bagi 160 per 20. Nah, sebenarnya berapa? Ya itu sudah sama dengan batang di sini ya, batang. Yang tanya adalah batang, berapa batang rokok. Berarti sama dengan ini 16 bagi 2 8 batang. Ya, gampang. Tidak bisa kita langsung tiba-tiba berapa kamu dapat rokok dengan uang 160. Tanya dulu berapa per biji dulu. Nah, kan gitu. Itu logikanya biar gampang, yang murah-murah, yang mudah-mudah aja ya. Kalau misalnya
harga per bijinya 1000. Kalau kita beli harganya 100.000 berarti ya 100 biji. Kalau kita harganya 2000 kemudian kita beli seharga 100.000 ya berarti per bijinya 2000 ya 100.000 bagi 2000 berarti sekitar 50 batang. Nah, ya gampang sekali sebenarnya kamu belajar ya. Gampang belajar sini, ingat. Ini aja yang rekan-rekan tahu, ini udah bisa mengerjakan fisiko ya. Oke, lanjut ke 6. Jangan lupa dulu scribe back dulu ya. Scribe back. Ada lonceng tekan dulu. Biar bantu, kita saling bantu ya. Anak kita komplain aja di belakang ini. Dibilang scribe back. Bahasa majunya scribe back itu bahasa modernnya pis. Nomor 6. Kalau Anda mendapat uang 250 dalam 1 jam, berapa diperoleh dalam 7 jam? Nah, ini ngolok deh ini ya, ngolok bahasa Lombok Tengahnya itu ngolok deh ini. Kalau misalnya 1 menit 1000 ya 2 menit 2000. Nah, sekarang kalau misalnya 1 jamnya itu 250, 7 jam ya kali 7, ya ampun. Ini kita tidak boleh kita sombong ya, tidak boleh sombong. Kita jawab saja 200. Kalau 1 jamnya 250 dengan 1 jam berarti kalau 7 sama dengan 7 kali 250. Nah, sama dengan berapa itu? Sama dengan 1750. Nah, kalau di pakai kalkulator ini sudah hasilnya ya. Ini sudah hasilnya. Kemudian lanjut ke nomor 7. Sudah banyak ini. Ahmad mempunyai 19.000, lalu menerima lagi 7.000 dan banyak sekali dapat uang dia. Dan mengeluarkan 13. Ini untuk pakai beli apa? Kok main keluarkan aja soal ini. Bilang dong mau beli apa, biar lengkap kalimatnya. Iya. Nah, tinggal kita tambahkan aja ya, tambahkan biar kita ingat nanti kalau kerjakan soal tinggal tambah. Pertama dapat 19.000. Yang kedua dapat berapa? Dapat 7.500. 7.500. Nah, baru kita tambahin. Nah, dengan berapa itu? Sama dengan 26.500 sama dengan 26.500. 26.500 enggak kelihatan dia. Enggak kelihatan dia. 26.500. Nah, dia keluarkan lagi berapa? Dia keluarkan lagi 13.000. Udah beli apa mungkin? Tapi jangan beli sabu, mudah-mudahan enggak beli sabu ya. Kurangi lagi 13.000. Nah, ini kayak ibu-ibu ya, kayak tante-tante, kayak bibi-bibi yang belajar di pasar ya. Nah, jadi dia punya uang dikasih sama ini sekian ribu, kok kayak Apis ke anak saya dikasih sama ini 19.000, dikasih lagi 7.500, ditambahin lah sama dia, cuma ditambahin aja ya. Kemudian kalau udah ada beli lagi ya dikurangi. Nah, gitu. Kayak gitu udah sama aja, gampang ya. Sangat gampang. Sama dengan 13.500. 13.500. Gampang. Gampang. Orang Kupang sang gampang besus tahu itu beda ya kalau bahasa Kupang. Bahasa Kupang itu di setengah-setengah ya. Bahasa Kupang itu kalau misalnya saya itu sa gitu. Kalau pi itu kalau pergi itu pi ya gitu. Kalau saya pergi sapi. Nah, saya pergi main bola, sapi main bola gitu dia. Namanya bahasa ya. Disingkat dia. Bahasa Kupang itu disingkat. Oke, lanjut nomor 8. Sebuah bak persegi panjang yang panjangnya 4 meter, lebarnya 3 meter. Isi bak itu kok tiba-tiba isi? Itu 36 meter. 36 persegi. Berapakah kubik? Berapakah tinggi bak itu? Apa rumusnya dulu?
bab persegi apa rumusnya? Rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya berapa? Panjangnya 4 meter. Berarti kita masukkan aja ya. Kita masukkannya panjang 4 meter. Lebarnya kali lebarnya berapa? 3 meter. Nah, tingginya mana? Nah, ini dia yang dicari, kali langsung aja T aja bilangnya. Tuh kali tinggi kena ditemu. Sama dengan berapa? Sama dengan 36 meter kubik ya. Jadi yang ditanya ternyata tingginya yang ditanya ya. Tingginya yang ditanya. Kalau sudah tingginya tidak ada di sini, tinggal kita yang ada saja. 4 kali 3 12. Cara penyelesaiannya adalah 12 kali T. Nah, 12 kali T. Ini tidak kelihatan dia. Itu 12 kali T. Tinggi maksudnya sama dengan 36. Nah, persis kayak rumus menentukan nilai X ini. Menentukan nilai X. Nah, berarti (36) bagi ini 12. Nah, sama dengan berapa? Sama dengan 3. Sama dengan 3. Maka tingginya adalah 3. Nah, apapun ini kan tidak ada yang dicari, maka T sama dengan 36 per 12. Nih, T sama dengan 36 per 12. Berapa 36 per 12 adalah 3. Gampang sebenarnya ya. Melanjut ke tapi skribek dulu. Banyak-banyak ya, banyak-banyak. Ilmu enggak usah bayar, tapi subscribe. Nomor 9. Seorang petani membeli beberapa ekor kambing dengan harga 7.500. Kok murah sekali kambing? Kambing apaan ini? Kambing curian pasti ini. Dan mendapat keuntungan 300. Oh, dia jual lagi, dia penjual katanya. Kenapa enggak seorang pedagang kambing ini, seorang petani kambing, dia bilang. Tiap ekornya dapat untung 300 tiap ekornya. Apabila keuntungannya 12.000, berapa ekor kambingnya yang dibeli? Nah, gampang ini. Seorang petani membeli, seorang pedagang kambing membeli dengan harga 7.500 dan mendapatkan keuntungan sebanyak 300 tiap ekornya. Apabila keuntungannya 12.000, berapa ekor kambing yang dibeli? Ya, udah ditahu semua, tinggal kita kalikan aja kok ini. Untungnya kan 12.000, sedangkan per ekor 300, tinggal dibagi aja. 12.000 kan dibagi, kayak rokok sama persis kayak rokok tadi, menentukan dulu nominalnya masing-masing satuannya dulu ya, dari semuanya. Ini kan dari semuanya 12.000. Ya tinggal bagi berapa keuntungan tadi itu? 300. Nah, 300. Wah, tinggal sama dengan sama dengan berapa? Ini cari aja. Cuet. 12 per 3 sama dengan 4. Oh, berarti Pak pedagang kambing ini harus beli 4 kambing baru udah bisa untung 1.200 ya. 4 ekor jawabannya ya, gampang. Lagi satu aja. Tak ada yang mau subscribe sih pada hari ilmu ini. Nomor 10. Kalau rekan-rekan tekan tanda lonceng, like, share, dapat pahala nanti itu. Orang baca, orang belajar dapat pahala kita ya. Jadi pahala ya bukan sholat saja, membantu orang juga pahala ya. Ingat, pahala itu memang tidak kelihatan sekarang, tapi nanti di akhirat kelihatan. Pahala satu subhanallah saja nanti bisa kita tukar sama dunia dan isinya, tapi ini mau tukar di mana?
maksudnya lebih besar nilainya di sisi Allah nanti pada saat kita meninggal. Tapi ya kalau sekarang tidak ada gunanya sekarang ya, ibarat kita ini hidup di tempat ini. Sekarang paling berharga ini mobil, lebih berharga kayu, sebatang kayu kering sama mobil. Berharga mana di sini? Ya mobil lah. Tapi kalau di tengah laut mana berharga kayu sama mobil? Pasti kayu. Siapa yang pakai mobil tengah laut? Kalau kita lagi mau tenggelam pasti kayu. Nah jika itulah amal. Sekarang memang tidak ada gunanya, tapi nanti pada hasil keselak di akhirat itu tidak punya amal, pelot lah kita ya. Oke, lanjut ke nomor 10. Subscribe dulu. Pengendara sepeda motor menempuh jarak 500 km dalam waktu 5 hari. Hari pertama ia menempuh 90 km. Hari kedua 75 km. Hari ketiga 120 km. Ini tidak ditulis. Dan hari keempat 30 km. Pertanyaannya, berapa kilometerkah yang akan ditempuh pada hari kelima? Nah, ini pernah rekan-rekan tahu, ingat nggak kalau rumusnya rata-rata? Rata-rata itu setelah ditotal semua baru dibagi dengan cuma objek itu. Semua misal mata pelajarannya ada 5. Matematika dapat 5, PMP dapat 10, bahasa dapat 7. Setelah ditotalkan semua dibagi lagi 5, itu udah rata-rata. Tetapi ini belum sempurna sekarang ini, tapi udah harus dibagi dengan 5 hari. Tapi kita nanti akan dibantu oleh yang jumlahnya. Caranya gimana? Kita totalkan dulu ini. Kita totalkan dulu semuanya ini, kemudian kita pakai mengurangi jumlah keseluruhan. Karena rata-rata itu adalah setelah ditambah semuanya. Sedangkan ini yang keempat belum, yang kelima belum. Berarti yang kelima itu sisa dari setelah dikurangi oleh semua angka yang ada di sini. Gimana caranya? Ya 500 kurang 75 kurang 120 kurang 90 kurang berapa 30. Nah, sisanya itulah. Nah, caranya pertama 90 ya, 90 km. Lalu 90 aja dulu biar enggak ribet ya. Terus hari keduanya 75. Hari ketiganya 120. Hari keempatnya 30. Nah, totalkan dulu ini. Totalkan dulu. Sama dengan 90 tambah 75 tambah 120 sama dengan 315 ya, 315. Jadi semuanya itu 315. Yang ditanyain apa? Yang kelima. Nah, setelah ditotal semua ini jumlah 315. Nah, untuk mengetahui hari kelimanya ya dikurangi. Ya, kurang gimana caranya nih? Kurangi yang 500 tadi itu dikurangi 315 sama dengan sama dengan 185 sama dengan 100 mana sih? Sama dengan 185. Nah, 185 dapat dari mana? Dapat 500 kurang 315 sama dengan 135. Berarti yang masih tersisa itulah yang hari ke-5. Gampang kan? Gampang. Ini sama dengan rumus rata-rata ini. Cuman rata-ratanya ini tetap dibagi 5, sedangkan nominal itu ada 4. Ada 4 angka. Di mana dapatkan satunya? Udah kebetulan untungnya sudah ada nilai keseluruhan. Nah, nilai keseluruhan itu yaitu ditambah hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari 4, kemudian dikurangi totalnya dikurangi itu. Nah, sisanya apa? Itulah yang menjadi kelimanya. Gampang, sangat gampang ya. Demikian rekan-rekan ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan ya. Kata Rasulullah, balighuni walau ayat, sampaikan dulu satu ayat. Nah, satu ayat ini kalau bahasa kita itu ya satu surah, satu baris ya, satu ilmu disampaikan biar manfaat sama orang lain. Alangkah bermanfaatnya kalau kita sampaikan sama orang lain ini lewat media ini,
Kemudian orang lain itu belajar, kemudian lulus ya, lulus jadi polisi, lulus jadi pegawai negeri, lulus kuliah, kemudian dia bentuk keluarga dengan gajinya yang lulus itu, dengan jadinya di pegawai negeri, jadinya gajinya di polisi, dia nafkahin keluarganya, pahalanya besar ya, di share ya. Demikian jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.